Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah yang diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Sodom. Kaum Sodom terletak di negeri Al-Gaur dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Kaum Nabi Lut alaihissalam ini punya kebiasaan jelek atau berbuat maksiat. Mereka sering melakukan kejahatan, merampok, membunuh, dan menganiaya. Maksiat lainnya yang mereka lakukan adalah para lelakinya tidak mau menikah dengan wanita, tetapi justru mereka menyukai sesama lelaki. Tentu saja, kebiasaan ini dikritik Nabi Lut alaihissalam karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tugas Nabi Lut alaihissalam, yaitu membimbing umatnya ke jalan yang benar dan mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Beliau sangat disiplin menggunakan waktunya. Waktu Nabi Lut alaihissalam digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihissalam pun berdakwah dengan santun, tapi sebaliknya, kaum Nabi Lut alaihissalam justru tidak suka mendengar dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ketika Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada mereka, mereka selalu mengacuhkan dan tidak menghiraukannya. Bahkan mereka juga menentang apa yang didakwahkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Kesedihan Nabi Lut alaihissalam semakin bertambah ketika mengetahui bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Hingga pada suatu hari, ketika Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum Sodom, mereka berkata, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Karena kaumnya semakin memusuhi Nabi Lut alaihissalam, akhirnya Nabi Lut alaihissalam pun menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Beliau pun berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Permohonan Nabi Lut alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus 3 malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam dan mengabarkan bahwa kaum Sodom akan ditimpa azab. Bismillahirrahmanirrahim. Para utusan atau malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya, dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka, ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Akhirnya, pada akhir tengah malam, Nabi Lut alaihissalam beserta 2 orang putrinya dan umat yang taat berjalan cepat keluar kota. Kemudian, ketika fajar menyingsing, bergetarlah dengan dahsyat bumi dan seisinya. Getaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi, dan juga diiringi dengan angin kencang
serta hujan batu dari tanah yang terbakar yang menghancurkan kota beserta seluruh kaum Nabi Lut alaihissalam yang durhaka. Demikianlah adik-adik kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Kisah ini dapat dilihat pada Quran Surat Hud ayat 77 sampai 83. Beberapa hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus disiplin dalam menggunakan waktu kita. Kita harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan beribadah. Kita juga tidak boleh pantang menyerah, seperti Nabi Lut alaihissalam yang selalu berdakwah kepada kaumnya tanpa kenal lelah sampai Allah memberikan petunjuk. Kemudian, kita juga harus selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jangan seperti kaum Sodom yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Akibatnya, Allah pun memberikan azab kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, anak-anak, tugas hari ini yang pertama adalah menyimak dan memahami materi yang disampaikan dalam video PowerPoint ini. Kemudian, mengerjakan soal penilaian harian 2 yang berada di LKS halaman 19 yang B. Untuk lebih mengasah kemampuan Ananda, silahkan soal selebihnya boleh dikerjakan. Hasil tugas B difoto dan dikirim via WA ke nomor Bu Puji ya. Selamat mengerjakan. Semoga mendapat kemudahan dan keberkahan dalam belajarnya hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.